qauli ta'ala wa amal qadru, dan adapun kata al-qadru fi qauli ta'ala dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di dalam surah Al-Qadr Allah berfirman, sesungguhnya aku kami menurunkan fi lailatul qadr, di malam Lailatul Qadar. Ini ayat pertama. Kalau makna Lailatul Qadar, maka arti itu Lailatul Takdir. Jadi makna Lailatul Qadar artinya malam ketetapan. Lailatul Takdir. Sumiyat bidzalika, dinamakan dengan demikian. Kenapa? Di anna Allah Ta'ala yuqaddiru fiha ma yasha'u, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan di dalam malam Lailatul Qadar itu apa yang Dia kehendaki min amri, di segala urusan. Ila istihad, dan yang menyerupai minas sanatil qabilah, dari tahun yang min amril maut, dari urusan mati, wal ajal. Ajal sama ajal umur ya. Kalau mati kematian, padahal sama aja, ajal sama maut. Wal rizki, wa ghairi dzalika, dan macam yang lain. Wa yusallimu ila mudabbiratil umur, dan menyerahkan berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah ditetapkan itu kepada yang akan mengurus perkara tersebut. Biasanya menyuruhnya kepada siapa? Malaikat. Wa hum arba'atun minal malaikat. Yang akan mengurus itu ada 4 malaikat. Israfil, apa tugasnya? Meniup sangka. Wa Mikail, yang memberi rizki. Wa Israil, nyabut nyawa. Tadi berkaitan maut dan ajal. Wa Jibril alaihi salam, dan malaikat Jibril alaihissalam. 4 Pak. Setelah Lailatul Qadar ditetapkan segala urusan seorang hamba semuanya, kemudian urusan itu diserahkan kepada yang mengatur tadi, malaikat yang 4. Itu pendapat. Wa qala Mujahid, dan kala Imam Mujahid, Lailatul Qadar dikatakan Lailatul Qadar adalah malam apa? Hikmah. Bisa dikata hukum itu ketetapan, bisa wa qila lailatul syarfi wal 'idhami, dan dikatakan malam yang mulia dan malam keagungan. Qila aw lailatul dhiqi, atau dikatakan malam yang sempit. Lidikil qadha bi izdihamil malaikati fiha. Ini karena itu malaikat turun semua di bumi. Masalah turun semua orang, pokoknya turun. Ini kalau orang yang punya asap kan, karena saya ngobrol juga sama mereka, itu cahaya malaikat itu turun beribu-ribu, maka sempit gitu. Seakan-akan dunia ini langit semua sempit, berdesakan itu malaikat turun ke bumi. Jadi izdiham, saling berdesakan fiha, pada malam Lailatul Qadar. Jadi kalau udah malam Lailatul Qadar, misalnya kan ada yang nanggalin tanggal 10, tanggal 21 malam ganjil, ada yang tanggal 23, ada yang 27. Itu mereka punya hitungan masing-masing. Kalau yang yakin nih, saya punya hitungan. Saya setiap menurut hitungan dia nih ketemu terus. Itu kasarnya dia jadi melihat itu. Kan katanya apa? Lailatul Qadar itu tenang. Jadi enggak, paginya itu matahari enggak panas, enggak ada, sejuk. Jadi kayak gitu. Wa an Ibnu Abbas, dan menurut Imam Ibnu Abbas, inna Allah yaqul aqdiyaka fi lailatin nisfi syahr. Berkaitan dengan qada, Imam Ibnu Abbas beliau berpendapat bahwa qada itu, ini nanti berkaitan qada ini kenapa Lailatul Qadar,
wa yusallimu ila arbabiha lailatan qadar. Kemudian diserahkan kepada yang akan ngurus itu semua pada malam Lailatul Qadar. Jadi bagi pendapat jadi dia malam isu Sabat, kemudian nanti diserahkan pada malam Lailatul Qadar. Hadza pada pendapat yang semua yang demikian ini, walaysal muradu anna taqdirallah la yahdutsu illa fi tilkal lailah. Bukanlah yang dimaksud sesungguhnya takdir Allah itu tidak terjadi kecuali pada malam tersebut. Annahu ta'ala qaddaral maqadira fil azal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketetapan-ketetapan itu di waktu azal. Qabla khalqis samawati wal ardh, sebelum penciptaan langit dan bumi. Balil murad izharu tilkal maqadir lil malaikah. Akan tetapi yang dimaksud tadi takdir pada malam Lailatul Qadar, kemudian yang kedua pada malam Lailatul Qadar, kemudian diserahkan kepada yang ngurusnya pada malam Lailatul Qadar, itu hanyalah menampakkannya pada malam itu kepada malaikat. Padahal qadanya sudah ada pada zaman azan. Itu Pak maksudnya. Berkaitan dengan qada dan qadar yang tadi berkaitan Lailatul Qadar dan istisyah. Sampai situ dulu ya. Susah Pak kalau udah ngomong akidah. Qadar apalagi qadar dan qadar itu berkaitan dengan kudrat dan irodah Allah. Nanti kalau mau bahas kitab Tijan Doruri tentang akidah dan sebagainya, ketemu di sana. Ini hampir sama bahasa-bahasanya. Ada yang merujuk sarahnya kepada kitab ini dari Imam Nawawi. Karena Imam Nawawi juga banyak mensyarah kitab tauhid, termasuk Tijan Ad-Daruri. Mensyarah dari kitab Al-Baju. Beliau ilmunya sangat luas. Baik, Allah bisa. Masih ada. Kita lanjutkan dulu. Tapi ini peringatan. Inna atal musannifu awalan bidhikri arkanil Islam wal iman. Nah, ini perlu diketahui. Sesungguhnya pengarang Sumai Al-Hadrami itu mengawali bahasannya ya, dengan membahas atau mengingatkan tentang rukun Islam dan rukun iman. Yang kita kan membahas di awal-awal rukun Islam dan rukun iman. Li'annahu 'azimul mawqi'. Karena pembahasan rukun iman dan rukun Islam itu adalah sangat ya, agung dan sangat sangat penting kedudukannya untuk dibahas. Wa qad ishtamala 'ala jami'i wadhaifil ibadatil zahirati wal batinah. Dan telah mencakup atas semua ya, dan tugas-tugas ibadah baik yang zahir dan batin. Jadi cakupan bahasanya itu berkaitan masalah ibadah baik zahir dan batin. Qala Jafri berkata Imam Al-Jafri wa yahbuhu bil aqil ay yus'ala an arkanil Islam wal iman. Maka dianggap buruk ya secara akal ini. Orang dianggap berarti bodoh gitu maksudnya. Ini akalnya itu kurang. Jika ditanya tentang rukun Islam dan rukun iman, fala yuradu jawaban, tapi dia nggak bisa ngejawab. Ditanya ini rukun iman, rukun Islam apa? Itu baru ditanya rukunnya doang. Abis itu disuruh jelasin, tambah nggak paham. Maka sungguh jelek. Gitu. Kata beliau ini akal orang tersebut. Wa huwa yaz'umu annahu muslimun mu'min. Padahal dia mengakui bahwa dirinya adalah seorang yang
muslim dan mukmin. Kita selesai. Sampai sini dulu. Jadi kita harus memahami rukun iman dan rukun Islam. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kita nasihat ibad, nasihat kepada para ahli ibadah. Qala al-musannif nafa'ahu bi'ulumihi wa akhrajahu al-hadits ad-darain. Ahabbul ibad ila Allah Ta'ala, manusia yang paling dicintai oleh Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, anfa'un nasi linnas, orang yang sangat bermanfaat bagi manusia. Wa afdalul a'mali, dan seutama-utama perbuatan, idkhalus surur ala qalbil mu'min, itu memasukkan rasa senang ke dalam hati seorang yang beriman. Yaqulu anhu ju'an, menghilangkan rasa lapar seseorang, au yakshifu anhu karban, atau menghilangkan darinya kesusahan, au yaqdilahu dainan, atau melunasi hutang seseorang. Jadi itu kan. Ini kan kita kemarin bicara tentang sunai, perbuatan yang berpasang-pasangan. Pertama yang dicintai oleh Allah adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian sebaik-baik perbuatan adalah memasukkan rasa senang atau memberi rasa senang kepada hati seorang mukmin. Caranya apa? Menghilangkan rasa lapar, berarti ngasih makan. Dakwah Rasulullah SAW yang pertama apa? Absus salam, sebarkan kedamaian. Wa it'amut ta'am, kemudian memberi makan. Itu Pak, saat beliau masuk Madinah. Jadi perbuatan-perbuatan ini, khoslatannya ini, yaitu manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Wa khoslatan ila syai'un akhbasu au anjasu, dan kemudian dua perkara yang itu tidak ada yang lebih kotor, ai anjasu, atau lebih najis minhuma, daripada keduanya. Kalau tadi dua khoslatan yang baik, sekarang yang jelek Pak. Ini tidak ada yang lebih buruk, lebih kotor, lebih najis. Kalau menurut penjelasan Syekh Imam Nawawi, akhbas di sini dijelaskan dengan anjas. Asyirku billah, yang pertama syirik kepada Allah. Wadurru bil muslimin, yang kedua memberikan keburukan atau memberi rasa tidak aman, itu berarti dorong kepada orang muslim. Di mana fi abdanihim, pada diri mereka, wa amwalihim, dan harta mereka. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala, karena sesungguhnya setiap perintah-perintah Allah Ta'ala tarji'u ila khoslatan, itu kembalinya kepada dua perkara. Yang pertama at-ta'zimu lillah, mengagungkan Allah. Wasyafaqatu bi khalqihi, yang kedua adalah mengasihi kepada makhluk. Jadi berkaitan khoslatan ini, semua perintah-perintah Allah itu sebenarnya kembalinya kepada dua perkara saja. Pertama, mengagungkan Allah. Yang kedua, sisi lainnya yaitu mengasihi makhluk Allah. Apa contohnya, Pak? Kaqoulihi ta'ala aqimus shalah wa atuz zakah. Ini perintah Allah berkaitan dengan sholat dan zakat. Aqimus shalah itu
mengagungkan Allah dengan ibadah, sholat. Wa atuz zakat, kemudian tunaikan zakat. Setelah disuruh menunaikan sholat, menunaikan zakat. Zakat ini apa? Asyafaqatu li khalqi, yaitu kasih sayang kepada makhluk. Gitu. Jadi dua. Yang pertama disuruh ibadah melalui sholat, yang kedua mengasihi makhluk melalui perintah zakat. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ushkurli wa liwalidayk, bersyukurlah kepadaku sebagai pengagungan kepada Allah. Wa liwalidayk, ini bersyukur kepada orang tua berbakti. Itu apa? Syafaqah, mengasihi, menyayangi kepada orang tua. Bentuknya sih hampir sama, tetapi dengan manusia ini kan apa? Ya, menghormati, menyayangi orang tua. Kalau lagi punya lauk bawa, terus kalau lagi punya duit kan kasih. Apalagi anak laki itu sama orang tua punya kayak hubungan itu, Pak. Jadi itu, Pak, dua perintah itu. Yang pertama ta'zim, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada sisi lain sebagai kasih sayang kepada makhluk atau asyafaqah li khalqi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sudah selesai? Enggak ada yang nanya ya? Enggak. Ya, apa Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus langsung pertanyaan Ya. Ustaz. ya. Ya, maaf. Allah menciptakan takdir buruk dan takdir jahat. Iya. Terus kemudian apakah Allah itu mengizinkan kita atau untuk berbuat jahat? Ya. Satu. Yang kedua, apakah agama itu sama? Oh, ya. Agama sama. Terus udah ya. Yang ketiga, bahwasannya kita umat Islam kan seharusnya bersatu, tapi banyak sekali orang yang congkrak atau bergontok-gontokan tentang entah apa dan lain sebagainya, tapi seringkali berselisih. Sedangkan Islam, semuanya Islam sama, Islam itu. Ya, itu aja, tiga aja. Takdir buruk dan di dalam pembahasan takdir berarti kita dibolehkan melakukan hubungan. Ibaratnya segala yang baik dan buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita manusia ini kan diberi pilihan. Kadang-kadang dengan kelemahan kita, al-imanu yazidu ya. Kadang-kadang apalagi ilmunya, imannya lagi goyang. Kadang-kadang rasa nawar ini nggak nyambut, Pak. Dia dihadapin, ini hidup lagi susah, Pak. Ada duit di depan, tetapi disuruh ngejahatin orang. Ya pokoknya dengan duit ini kita yang lagi butuh apa kayak, pokoknya mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan unsur kebaikan. Ini akal sehat kita hilang, Pak. Karena apa? Dengan keterdesakan kebutuhan. Terus iman lagi goyang, lemah. Makanya kan kita kalau lagi susah itu kembalinya kepada Allah. Saat kita mengembalikan semua kepada Allah, ya pastilah iman ini kencang terus, Pak. Tapi kalau kita lagi kondisi susah, nggak pernah sholat malam, nggak pernah takarub, ingat Allah juga enggak, ingatnya apa, nyari duit. Ini kapan gue dari duitnya biar dapat bakal bayar sekolah. Itu udah pasti. Kondisi akal susah berpikir secara positif
iman lagi tuh turun. itu duit tadi diambil nggak? Ya, Tapi konsekuensinya dia harus melakukan sesuatu yang melanggar. bisa jadi prosesnya lewat suap. Dia melakukan sesuatu karena ada iming-iming yang lain. Kita korupsi gitu masalahnya. Ada yang lain dia suruh begini. Nah itu. Jadi bukannya fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan, ya, walaupun kecil, maka ada balasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang jelek sedikit apapun pasti ada balasan. Ya, tetapi Allah itu ampunannya itu lebih luas daripada azabnya. Jadi orang jangan tahu bahwa wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah engkau memohon ampun kepada Allah. Ini kalau udah 17 gitu Pak, cepat-cepat Pak. Caranya itu. Tetapi taubat itu ada beberapa pilihan Pak. Taubat berkait dengan Allah, taubat berkait dengan makhluk. Kalau udah berkaitan dengan makhluk, ada hak adami Pak. Kalau punya konsekuensi materi harus diganti. Terus kita ridho. Kalau udah diganti belum ridho juga susah Pak. Kadang-kadang kita udah minta maaf udah diganti belum ridho. Itu di jalanan Pak kalau lagi berantem itu naik motor masya Allah. Udah minta ampun masih diterus diikutin mulu Pak. Saya kalau melihat naik motor di jalanan itu, padahal orang udah minta ampun. Udah, ini berhenti Pak, ngomong berhenti. Diterusin lagi, tabrak-tabrakin lagi Pak, sengaja. Itulah setan Pak seperti itu. Jadi enggak pernah puas. Makanya la tador. Rasulullah mengingatkan kita jangan marah. Jangan 3 kali Pak. Jadi itu Pak, kalau sudah hawa nafsu yang bermain, apapun menjadi gelap. Jadi ini berkaitan, jadi bukan menyuruh kodok dan kodar tadi Pak. Semua yang baik dan buruk datangnya Allah yang telah menetapkan, tetapi kita harus punya pilihan. Saat hati kita ini lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita udah berusaha pengen jadi orang baik. Awalnya ya jelek-jeleknya lah, minum. Itu udah mau obat, minum juga. Obat bisa minum lagi. Saya pernah cerita di sini atau di mana? Kayaknya di sini sih mudah-mudahan. Orang pemabuk kalau ini datang ke tempat diskotik, tapi dia saat matinya diimpikan oleh orang yang sangat alim, kemudian sangat zuhud, bahwa dia masuk surga. Ditanya istrinya, ini apa yang membuat dia bisa masuk surga? Padahal orang udah gak mau materin ke kuburnya, gak mau nyolatin, gak mau apa. Tapi kok ini ada orang yang dikenal orang zuhud, tapi datang mau nyolatin. Akhirnya berubah orang semua. Satu apa? Dia kalau sholat subuh datang, dia sadar, dia langsung bersuci, dia menunaikan sholat berjamaah. Kalau dia lagi sadar dan ini berbagi dengan anak ya, nah itulah kayak gitu. Makanya kita walaupun ya orang ada kecenderungan setoniahnya lebih besar Pak, daripada malaikat. Maka jangan putus asa Pak, terus. Pokoknya kalau kita ya ini kan saya dalam mengajar ini, taklim ini ya mengajak kepada kebaikan. Kadang-kadang kejelekan kita sebut juga, tapi jangan gampang tersinggung. Kita dengan segala kelemahan lakukan Pak kebaikan, walaupun ujung-ujungnya besok salah lagi. Kan ada orang Pak yang terjadi gitu Pak, dia udah berbuat salah lagi. Jangan putus asa Pak, kembalikan semua kepada Allah. Pokoknya gitu lah. Udah sholat, udah baik-baik, diomelin sama jamaah yang lain. Tiap hari diomelin Pak. Jamaah yang lain kesel Pak melihat dia. Tapi jangan putus. Padahal dia jangan disangka Pak, udah berusaha
berusaha sebaik-baik Baik-baik. mungkin. Tapi ya itu dengan segala kekurangan yang Allah berikan, maka disinilah maksudnya kalau Allah menetapkan keburukan selama hati kita kembali kepada Allah, banyak gak? Ya, mudah-mudahan kita husnul khotimah. Amin. Yang kedua, agama sama. Samanya semua mengajarkan tauhid. Ini agama samawi, semuanya mengajarkan tauhid. Tetapi nanti ada ajaran yang dihapus. Dulu saya pernah menjelaskan juga dalam kitab Qasaidul Ummah Al-Muhammadiyah, keistimewaan umat Nabi Muhammad dengan ajaran-ajarannya. Itu ajaran nabi-nabi terdahulu itu ada yang rumit, Pak. Kalau taubat aja, kalau dia berkaitan dengan syirik harus membunuh dirinya sendiri untuk taubatnya. Coba cerita Nabi Musa, Pak. Kaum Fir'aun yang besar, mereka dijadikan hasilnya. Tapi umat Nabi Muhammad ada? Enggak. Hah? Enggak. Ada, Pak. Itu aja dong, apa dibuat-buat aja, waktunya di pulau dulu ada di kerak gitu. Enggak itu. Dongeng-dongeng aja yang ditubuhkan. Tapi dulu di dalam Al-Quran, umat-umat terdahulu kalau Allah udah azab, Pak, dibalikkan, Pak, buminya. Tapi umat Nabi Muhammad tidak pernah, ini di dalam hadis, tidak akan pernah dimusnahkan dengan, maksudnya kan Nabi Muhammad ini umat Nabi semua, Pak. Iya. Kalau umat Nabi Muhammad nggak bakal ya di sini oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena tenggelam ataupun karena goncangan bumi atau karena kelaparan. Ya paling di sini masih ada, masih itu intinya semua ajaran sama, ketauhidan, tapi bedanya nanti disempurnakan oleh syariat Nabi Muhammad. Dulu sholat tapi sholatnya beda, ya kayak sholat juga. Sekarang kita sholat lima waktu. Dulu sholat mungkin sekali. Coba orang Kristen, orang Yahudi ibadah di mana? Ada nggak mereka ibadah di jalanan? Tidak. Ada. Sekarang dia ingin menguasai Palestina, tembok rata. Dia kalau susah ingin dekat kepada Tuhan, konsentrasi mereka tembok rata. Kita mah mau di kamar kecil, Pak De, di situ sholat tahajud, mau di kebun, di gua, sah-sah. Kita umat Islam yang sunnah-sunnah itu disuruh tempat yang tersendiri. Tapi kalau sholat fardu kita disuruh di sholat di masjid. Itu Pak. Khosok isul ummah al-Muhammadiyah, keistimewaan umat Nabi Muhammad ini seluruh tanah bumi ini suci untuk ibadah. Mereka enggak. Padahal ajarannya udah dihapus dan dengan datangnya syariat Islam harusnya gitu dong. Tapi mereka masih coba mereka sholat di mana? Ada nggak sholat di jalanan? Enggak ada. Enggak, kita ada sholat tuh di Eropa, di mana di Korea, sholat di jalanan, di pojok jalan, sholat subuh, sholat asar, di kereta. Mana dia melihat kita kaget, sholat di kereta. Iya. Kemudian Islam, selama kita berpendirian kita Islam, kita mukmin, kita bertakwa kepada Allah, insya Allah. Ini kan salah satu nasihat ibadah mengajar khairun nasi anfa'uhum bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Maka kemarin yang hadis sebelumnya kan jangan sekali-kali kita pagi berpikiran buruk kepada orang lain. Kan, itu kan hadisnya yang sebelum itu kan. Mana nih? Man asbaha la yabizulma ala hadil kufirallahu majana. Barang siapa yang saat pagi hari dia tidak meniatkan keburukan kepada seseorang, diampuni dosanya. Masalah ini kita baru pagi-pagi hingga meniatkan kebaikan kepada orang lain,
nggak niat nyakitin orang aja sudah diampuni dong. Wa man asbaha yakmi nusratul mazlum, barang siapa yang pagi-pagi berniat untuk menolong orang yang di dalam kesempitan atau disakiti, wa qadai hajat, kemudian memenuhi hajat seorang yang muslim, karena tahu ajri hajat kabul, balasannya seperti haji mabrur. Pokoknya pagi-pagi kita jangan niat yang jelek-jelek, udah diampun. Maka saat umat Islam pecah, sebenarnya saitonianya lebih gede daripada manusianya, apalagi malaikat. Ya, kita malaikatnya susah, sifat hawa nafsunya aja. Maka sederhana kan? Islam mengajarkan tadi sabda Nabi dalam kitab Nasolibat, pagi-pagi niat yang baik aja orang lain, udah diampuni dosanya. Apalagi hadis yang lain, Pak, berkaitan malaikat itu pagi-pagi udah lihat kita nih, mana orang yang didoakan menjadi bertambah rezekinya, kemudian menjadi orang yang bangkrut. Jadi saat dia masih sedekah, maka sedekah pagi itu lebih baik. Karena apa? Malaikat itu pagi-pagi udah doain kita, Pak. Tapi kalau kita talak, maka akan menjadi hilang harta rezeki kita. Makanya sekarang orang banyak amalin, Pak. Subuh-subuh tuh di tempat saya tuh masjid, Pak. Pagi-pagi jam 5 lewat udah nyemplung gitu itu, Pak. Ya, insya Allah besok amin. Iya, itu salah satunya. Malaikat itu doain kepada dua orang, dilihat pagi-pagi apakah dia bersedekah ataupun tidak. Allah. Gitu Pak ya, Tapi kalau di kampung itu sedangkan mau mengadakan pengajian udah di demo gitu maksudnya. Oh, demo. Iya. Ya sekarang kan gini, Pak. Lagi mau mulai aja langsung di demo, sedangkan tidak tahu pengertiannya, tidak tahu apa tujuannya kan gitu, tahu-tahu hanya nggak boleh aja gitu kan, itu kayaknya gimana gitu. Ini Pak, saya juga di Istiqlal sering menghadapi hal track record seseorang itu akan terlihat apakah dia mempunyai jejak yang baik ataupun buruk. Sekarang ada, Pak. Makanya dulu di awal-awal pengajian saya bilang, apakah kita menjadi orang yang radikal? Radikal ini, Pak, ya ini tadi berkaitan dengan akidah juga, Pak. Pemahaman teologi Islamnya itu ada khawarij. Khawarij ini berpikiran orang yang tidak sependirian dengan dia itu kafir. Orang yang sudah dianggap kafir dibunuh, darahnya halal. Darahnya halal. Ini apa itu dia. Terus dia tidak pernah menyatu dengan orang lain. Dia menjadi pokoknya orang lain selalu salah di hadapan dia. Nah, ini makanya hati-hati, Pak. Sekarang banyak yang ajaran-ajaran seperti itu di daerah-daerah. Ini kalau di sini di Betawi kan kencang, Pak. Kencang pendiriannya orang Betawi. Beruntung ini ada yang dari Sunda, dari Jawa, dari mana tinggal di sini di Betawi itu masih aman-aman saja, Pak. Di daerah sini terutama, daerah sana sih nggak tahu ya. Daerah sana juga, apalagi perumahan, Pak, itu rentan. Iya. Itu datang pemikiran-pemikiran itu yang Allah bisa. Maka bisa jadi ada suatu pengajian ditutup karena itu, Pak. Bukan, kita harus jeli sekarang memahami konteks dakwah di tengah umat. Ini sedikit sederhana, tapi kalau dijelasin, kalau nggak paham alur pemikiran, ya nanti ujung-ujungnya ke akidah, Pak. Itu makanya belajar akidah yang Imam Nawawi sederhana aja, tapi dalam Kasifat Nusa ini udah bekal sedikit, Pak. Apalagi nanti kita memahami itu, Pak, yang susah. Ini khawarij, prinsip-prinsip kayak khawarij itu yang berpikir yang seperti orang lain salah. Dulu kan peristiwanya gara-gara apa, Pak? Tahkim terhadap Ali bin Abi Thalib.
dengan Muawiyah. Akhirnya mereka nggak setuju, padahal mereka senang kepada Ali. Pecah menjadi dua, yang dari kubu Ali. Yang pertama Khawarij keluar berpendirian, wah tidak setuju nih, kok Ali kalah? Pokoknya orang yang beda dengan saya harus dibunuh. Akhirnya yang dikejar-kejar sama Imam Ali siapa? Khawarij ini Pak. Sisanya nanti tinggal 8 orang. Pecah kemana-mana, yang membunuh Ali akhirnya dari orang Khawarij. Bahkan yang dengan Muawiyah awalnya dia berperang, tidak memerangi Muawiyah, yang diperangi Khawarij Pak. Yang kedua adalah Syiah ini mendukung Ali, tetapi berlebihan. Orang lain juga diperangi. Muawiyah yang diperangi Pak sama Syiah. Itu zaman pertama Islam. Khilafah setelah Khulafaur. Ya, itulah ceritanya. Kalau kita memahami alur pemikiran, ya ini penting juga sih. Susah kalau kita awam tentang itu. Ujung-ujungnya akhirnya gara-gara masalah akidah beruntun kepada masalah politik. Tapi itu masih politik dakwah. Apalagi besok mau pemilu baru. Lagi mau orang Islam. LDI lagi pecah juga di dalamnya sekarang. Karena mereka yang begitu hampir dia eksklusif. Nah, yang termasuk yang tadi orang yang berprinsip Khawarij, ISIS itu eksklusif lah, tertutup. Ya Allah, ini udah malam. Makasih ya Ustaz. Maaf saya kadang-kadang jawab juga nggak utuh. Kadang saya yang dia tanya saya nggak jawab, saya jawab yang lain juga. Karena apa? Nanti yang jawaban sederhana bisa jawab sendiri sebenarnya.